tiga ini saya selalu bawa. Jadi ini adalah, saya bilang, saya pernah nemu ini di sebuah buku komunikasi, dan inilah kompas saya kalau saya membuat cerita. Jadi yang pertama, cerita itu harus berimpact. Dia harus, bang, mesti gitu ya. Orang harus nengok. Karena seberapapun mahal iklan itu, seberapa mahal pun komunikasi itu, Bapak Ibu jungkir balik bikinnya, syuting 2-3 bulan, tapi kalau dia tidak membuat orang nengok, apa sih itu, gitu ya, maka dia tidak menjadi apa-apa. Seperti pepatah, kalau ada pohon jatuh di tengah hutan dan tidak ada yang mendengarnya, apakah dia jatuh beneran? Kira-kira seperti itu. Jadi, yang pertama orang harus nengok. Nah, inilah yang berbeda. Jangan buka video dengan selamat siang anak-anak, saya hari ini akan bercerita, wah Bapak Ibu mohon maaf, pasti akan langsung di skip. Cuman misalnya Bapak Ibu suruh orang rumah, ayo guyur saya gitu. Terus frame pertama, jangan. Terus ada orang ngeguyur Bapak Ibu pakai gayung gitu ya. Pruak gitu, Bapak Ibu begini. Aduh, ini yang namanya misalnya apalah fisika ya, transfer suhu, bahwa air dingin di permukaan kulit menjadi tubuh menjadi dingin, dan karena itu kita bisa masuk angin gitu ya. Itu aja udah menarik kan, daripada kita membuat sebuah pokok runut gitu. Bapak Ibu ceritanya sambil, makanya kalau Bapak nggak ganti baju, Bapak pasti kedinginan. Karena panas dari tubuh Bapak ditukar dengan dingin dari air ini. Misalnya kira-kira seperti itu. Pasti langsung kepengen cari gayung habis ini ya. Oke. Jadi harus berimpact, harus berani, harus mohon maaf dengan tetap menjaga norma-norma kesopanan, ketimuran gitu. Saya rasa masih banyak hal yang menarik yang bisa digali. Yang kedua, komunikasi. Sampaikan dengan benar, jelas apa yang mau disampaikan. Kalau saya kasih contoh air gayung tadi ya tahu persis bahwa tentang ilmu fisikanya, kenapa transfer, dan kasih contoh-contoh lain. Makanya kalau naik motor kedinginan, makanya kalau nyalain kompor panci yang tebel lebih lama panas, Jadi runut pikirnya tuh jelas dan banyak. Komunikasi harus jelas. Setelah dia nengok, dia mau ngomong apa? Setelah audiens kita nengok, kita mau ngomong apa? Siapkan dengan jelas. Terakhir, persuasion. Persuasion adalah memikat ya kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi pertama harus membuat dampak, komunikasi harus jelas, dan harus memikat, atau bahasa sehari-harinya, untungnya buat gue apa gitu. Ini yang saya rasa Bapak Ibu juga harus banyak gali. Bakal apa saya belajar ini gitu. Ya tadi misalnya, jadi kamu tahu kalau kamu dingin di motor itu karena kejadian ini. Jadi kamu bisa jaga diri kamu dengan pakai jaket gitu. Atau kalau lagi beli panci di pasar, jadi kamu tahu nih, ternyata panci lebar dan tebel dengan panci tipis itu beda karena daya transfer panasnya berbeda. Kira-kira sesuatu seperti itu. Jadi untungnya buat dia belajar hal ini tuh apa? Saya yakin semua kurikulum, namanya juga kita mempersiapkan anak-anak kita ya. Semua kurikulum disiapkan dengan sangat baik pasti. Tapi sebagai seorang murid dan siswa juga dulu, mungkin kalau saya boleh nitip pesan sama guru-guru saya yang dulu, yang terakhir nih, bahwa Bapak Ibu tuh jago banget di tengah. Semua runut jelas gitu ya. Tapi mohon maaf, banyak murid kan juga bilang membosankan pelajarannya, dan akhirnya gue belajar ini bakal apa sih gitu. Nah kalau kita bisa tackle dua hal ini, tiba-tiba kelas jadi hidup, waktu yang dihabiskan untuk belajar jadi berguna, dan orang-orang pulang membawa bekal untuk hidupnya. Saya selalu kasih contoh singkat ini, kalau di presentasi saya ya, saya bilang kalau saya lagi nonton TV malam-malam jam 11 gitu ya, enaknya ngapain Bapak Ibu? Biasanya ada yang jawab makan mie instan ya. Betul itu, pakai telur, pakai rawit ya. Cuman katanya ada mitos mie instan itu enak kalau dimasakin orang.
Jadi saya lihat istri saya, wah lucu juga nih kalau istri saya yang masakin saya mie instan. Nah, kalau saya lagi nonton TV keras atau beliau lagi pakai headphone atau dia lagi telepon sama temannya, saya harus keras sampai dia nengok. Fransi, gitu. Sampai dia nengok. Kalau saya cuma Fransi, 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 atau saya pakai kekuatan pikiran gitu ya, pasti dia nggak nengok. Tapi kalau saya bilang Fransi, dan dia nengok, dia bilang apa? I got her attention. Saya bisa mendapatkan perhatian dia. Saya sampaikan dengan jelas, Fransi, kamu mau nggak bikinin saya bakmi instan, jangan terlalu mateng, 2 ya, pakai telur 1, kalau ada caisim boleh, pakai rawit gitu. Nah, jelas tuh dengan bahasa Inggris, istri saya cuma bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Jadi saya ngomong bahasa Indonesia dengan artikulasi yang jelas, paham dia, nyampe pesannya. Nah, terakhir dia pasti mikir, untungnya buat saya apa nih gitu ya. Nah, saya bilang, kalau kamu bikinin saya mie instan, besok pagi sarapan kamu nggak usah pusing, aku yang bikinin. Gitu. Nah, kalau 3 hal ini terpenuhi, maka terjadi sebuah komunikasi. Nah, ini harus menjadi panduan Bapak Ibu ketika nanti mau membuat konten. Pastikan beberapa, kita sering sebutnya di dunia